Jawa ya. Nanti tolong dipahami ya, nanti ada yang protes lagi. Nggak ada itu Islam Jawa, yang ada hanya Islam saja. Itu kamu goblok juga nanti. Ya sebentar, minum dulu aku. Nduk, nanti kalau Bapak nggak bisa anterin sekolahnya, Nduk nanti dianterin Mas ya. Bapak lagi ngaji. Bismillah. Ini Nduk Ranti mau berangkat sekolah. Ya. Oke, aku jelaskan lagi ya. Hamba itu ada pada Kanjeng Nabi Isa Ibnu Maryam. Jadi tidak mungkin dia Allah. Tuh. Dan proses melakukan apoteosis atau deifikasi itu Kanjeng Nabi Isa sudah tidak ada. Tidak ada. Makanya kan teman-teman Islam sering tanya, di mana Kanjeng Nabi Isa itu kamu menyembah aku gitu? Ya tidak ada memang ya, karena dia bukan suatu objek sesembahan yang itu menjadi YHWH. Enggak. Paham ya? Nanti lihat dia pakai proskueno atau leturo sama dengan Jawa Islam. Begitu turun dari masjid sholat Id, ya kalau kita Idul Fitri pulang ke rumah, itu yang dicari sebelum opor ayam, jajanan atau apapun, itu yang dicari orang tuanya dulu. Dan orang tua itu biasanya dia sudah duduk di kursi tamu gitu ya, maka anak-anak itu bisa, anak sendiri, anak mantu, cucu itu sudah berderet antri untuk sungkeman. Nah, sungkeman itu ya sujud, ya memang sujud dia. Kan kita bersimpu di pahanya bapak mama kita, ya, untuk mohon maaf atas segala kekhilafan, atas segala dosa yang pernah kita lakukan ketika kita menjadi anak, ketika kita masih kecil dididik beliau, ya, mungkin kita nakalnya minta ampun seperti Gus Beti gitu ya, suka bikin rewel. Ketika kita sudah dewasa, kedua orang tua saya sudah meninggal ya, bapak saya dan mama saya sudah meninggal. Dan bapak itu meninggal melalui proses pikun gitu ya. Jadi dia apakah tahu anaknya yang nakal itu sekarang masuk dalam dunia yang seperti ini gitu ya. Nah, itu bukan berarti orang Jawa menganggap bapak mamanya itu Allah, bukan. Dan ada lagi memang sebuah ungkapan kata, kan orang Jawa itu paling pandai bikin ukoro. Ukoro itu ungkapan kata Gusti Allah ketoro. Orang tua ya, bapak mama itu kata orang Jawa itu Gusti Allah ketoro, itu bahasa sastra. Jangan lu pahami Allah yang nampak terus Allah itu nampak. Enggak begitu. Saking hormatnya Jawa terhadap orang tua, ajarannya kan seperti itu, maka mengatakan orang tua itu Gusti Allah ketoro, orang tua yang tampak. Ini nanti tolong Irfan bantu jelaskan aku ya, bagaimana memahami Gusti Allah ketoro. Irfan Al-Akbar ya, tolong nanti kamu bantu jelaskan. Ya. Itu tidak berarti, ini kadang-kadang ustadz yang geblek-geblek itu terus mengatakan sungkeman itu melanggar akidah. Jangan begitu. Kamu pahami dulu konteksnya. Nah, sama dengan Kanjeng Nabi Isa. Ya, Kanjeng Nabi Isa itu tidak dalam sepengetahuan dia ketika pengikutnya mengapoteosiskan, ya, mendeifikasikan dia menjadi Allah, maka dia tidak masuk dalam apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yang disembah dan yang menyembah sama-sama masuk neraka. Nggak masuk Kanjeng Nabi Isa, karena Kanjeng Nabi Isa tidak tahu kalau dia sudah dijadikan Allah. Jadi istrinya begini loh ya.
mengalahkan Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus itu tidak dalam sepengetahuan beliau, itu terjadi pasca beliau sudah tidak ada. Nanti perdebatannya sengit lagi. Ada yang mengatakan, oh sejak dulu Kanjeng Nabi Isa itu Allah. Sejak dulu kapan? Nanti kita bisa buka lembar-lembaran perjanjian lama, kita masuk perjanjian baru, ya, supaya kita bisa mendudukan Kanjeng Nabi Isa itu pada tempatnya, ya. Tuh, nanti kan itu kalau kita bahas memang panjang lagi. Dia harus masuk nanti ke Konsili Nizea, di mana ada pertarungan pemikiran antara Athanasius dan Arius yang kemudian itu ditangkap oleh Konstantin sebagai penguasa saat itu. Kalau kita berbicara tentang deifikasi itu dimulai dari Konsili Nizea. Itu belum Tritunggal. Itu masih Allah Bapa, ya. Terus Yesus yang dialahkan. Belum Tritunggal. Jadi jangan lu kira Konsili Nizea itu Tritunggal, itu masih Duitunggal. Nanti Tritunggal itu perlu waktu sekitar 100 atau berapa tahun lagi, baru Tritunggal masuklah Roh Kudus. Itu loh. Tapi saat ini kita tidak bicara Tritunggalnya, ya. Tolong di constrain, dibatasi dulu, ya. Kita membicarakan tentang Kanjeng Nabi Isanya itu, benarkah dia Allah, dan itu direkomended oleh ayat yang ke-61, ya, ke-61. Ya. Oke. Padahal di 59 sudah jelas dia hamba. Ya. Prosqueno leturo itu sudah aku jelaskan, videonya silahkan dilihat. Jadi Allah itu disembah, yang disembah itu belum tentu Allah, gitulah gampangannya, ya. Oke. Ini apa aku? Jadi jelas, ya, sudah dikunci Kanjeng Nabi Isa itu hamba gitu. Tolong yang di TikTok dibantu, ya, tab-tabnya supaya nggak rungkat. Oke, sekarang kita masuk yang ke waktunya berapa sebentar? Oh, masih panjang, ya. Sekarang kita masuk ke ayat yang 60. Nah, ini yang ditanyakan oleh saudara Islam kita tentang malaikat. Ya. Tetapi pahami dulu, ya, konteks perdebatan Kanjeng Nabi Muhammad dengan si Arab goblok ini, si Abdul bin Azabri ini, ya. Ini sudah aku jelaskan, ya, bahwa statement yang disampaikan Kanjeng Nabi, yang menyembah dan disembah masuk ke dalam neraka jahanam, itu tidak bisa, ya, dikenakan kepada Kanjeng Nabi Isa. Karena Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus mengalami apoteosis atau deifikasi itu setelah beliau tidak ada. Jadi beliau tidak tahu kalau beliau disulap menjadi Allah, itu tidak tahu. Kan orang tidak bisa dihukum atas dasar yang dia tidak tahu dan dia tidak punya saham atas peristiwa itu. Gitu loh, tidak bisa. Kalau kita paham tentang hukum, itu begitu penjelasannya. Jadi mana mungkin Kanjeng Nabi Isa terus nanti masuk neraka jahanam? Tidak mungkin. Ya, nggak mungkin. Kanjeng Nabi itu tidak tahu menahu, kecuali Kanjeng Nabi Isa mengangkat dirinya menjadi Allah. Padahal dia utusan Allah, mengangkat dirinya menjadi Allah dan semua disuruh menyembah dia sebagai Allah, bukan menyembah penghormatan. Kalau sungkem, raja-raja, orang-orang terhormat itu menyembah itu dalam arti penghormatan. Ya. Bukan ibadah, bukan ritual gitu. Itulah bedanya prosqueno dan leturo gitu. Jadi beda. Yunani itu membedakan antara prosqueno dan leturo gitu. Ya. Oke. Ini sudah terjawab, ya. Kanjeng Nabi Isa tidak masuk
dalam apa yang disampaikannya, yang dengan itu si Abdul Aziz dan Arab-Arab yang kurang ajar itu nggak mampu menjebak beliau, ya. Nggak mungkin Kanjeng Nabi Isa itu masuk ke neraka, ya. Oke, sekarang masuk yang 60, ya. 60. Yang 59 udah jelas ya, bahwa posisinya Kanjeng Nabi Isa itu hamba. Yang ke-60, dan sekiranya kami, ya, ini aku harus jelaskan, tapi yang urgen mana ya? Karena malaikat yang ditanyakan malaikat, sebetulnya ada yang jauh lebih urgen, itu ada ya, ini, dan jika kami mengendaki nasau kami menghendaki, karena ini perlunya itu objek, subjek harus dipahami. Di sini ada diksi kami. Nah, nanti ini untuk menentukan siapa domir di ayat yang ke-61. Ngono lho, blok. Ngerti gue? Jadi jangan lu bilang Kanjeng Nabi Isa itu tahu hari kiamat, terus dia menjadi Tuhan karena hanya Tuhan yang tahu hari kiamat. Ini kafir-kafir ini. Gini loh, Fir. Seperti gue nih, gue nggak berani sembarangan membahas Alkitab tanpa gue belajar Alkitab, gitu loh. Nah, lu nggak apa-apa dalam dunia akademis itu semua boleh dipelajari, tapi kalau ketika lu mau bicara Al-Quran, lu belajar Al-Quran dulu. Jangan lu menarik sebuah silogisme yang itu kacau. Kita sudah sepakat, yang tahu tentang hari kiamat itu hanya Allah. Itu direkomended oleh perjanjian baru dan perjanjian terakhir. Tidak ada yang tahu selain Allah. Nah, terus kamu berbekal surat 61 ini nanti. Ini terjemahannya kacau. Benarkah itu Isa? Karena kan wa innahu, domir hu-nya ini kemana? Ini ada tiga pendapat. Domir hu-nya ini kemana? Nah, karena mainstream menerjemahkan itu Isa, ya, bener nggak domir hu-nya itu Isa? Nah, untuk menentukan domir hu ini, aku nanti akan menjelaskan, karena di sini sudah muncul subjek kami ini sudah muncul, ya, kami menghendaki, ya, menghendaki. Tapi ini nanti aku jelaskan, ya. Aku mau ke sini dulu karena ini yang ditanyakan oleh saudara Islam kita, malaikat-malaikat, ya. Ini nanti kita akan masuk ke lisanul arabiyunnya, ya. Nasa'u itu berasal dari kata apa? Itu ada dua kata yang menjadi satu, ya. Oke, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan walau nasa'u laza'alna, ya, dan sekiranya kami menghendaki. Siapa kami itu? Alif lam lam ha. Nih dia, ya. Sekiranya kami nih menghendaki, ya, niscaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat sebagai pengganti kamu di bumi. Bagaimana maksud dari malaikat-malaikat itu? Begini Bapak, ini yang bertanya sesepuh kami, ya, sesepuh kami yang terhormat lah, ya, yang kami memberikan hormat kepada beliau karena beliau termasuk sesepuh di kajian Isra, Islam rasional, ya, dari Sumatera Utara. Mana Pak? Aku lupa Pak.
Langkat atau mana gitu. Sorry, lupa. Biasanya bapak kita ini menyebutkan asalnya, aku lupa ya. Dari Sumatera Utara sana lah ya. Langkat atau apa gitu. Yang biasanya ngirim kopi Aceh, tapi ini kopi Acehnya belum dikirim ini. Ini masih kopi nganu yang aku konsumsi. Kopi Palu ya, dari Gispati ya. Aku ini menjelaskan kepada Bapak ya, beliau adalah sesepuh kami di kelompok kajian Isra. Ada grup WA-nya, kalau mau bergabung silahkan gitu ya. Begini Bapak, kenapa Nabi itu manusia? Dan Nabi itu kan selalu menjelaskan identitas dia sebagai manusia. Itu loh. Maka jawabannya, karena dia akan menjadi prototip manusia. Kan kalau kita lihat kan ada malaikat, ini ya. Ada jin, ya. Ini ada insan, manusia. Ya, yang ini diskusinya kemarin hangat di grup WA kita, ya. Malaikat itu bukan makhluk alternatif. Jin, manusia itu makhluk alternatif. Dia didesain taat. Kalau jin ini bisa taat, bisa ingkar. Manusia bisa taat, bisa ingkar. Ya, makanya ini disebut makhluk alternatif. Nanti itu kembali kepada surat 2 ayat yang ke-30 kalau nggak salah ya. Coba kamu buka, teman-teman buka. Akulah yang menjadikan khalifah di bumi. Gitu ya. Khalifah itu pengganti. Khalifatul Rasul, ketika Kanjeng Nabi mangkat, maka 4 sahabat itu bergiliran menjadi, sebetulnya itu Khalifatul Rasul, gitu seharusnya. Cuman disingkat menjadi khalifah. Ya, harusnya pengganti. Ya, khalifahnya siapa kan jadinya begitu. Tapi Khalifatul Rasul ya penggantinya Rasul gitu ya. Coba teman-teman buka surat 2 ayat yang ke-30, ingat gue, takutnya keliru. Akulah yang menjadikan khalifah di bumi. Oh betul ya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Khalifah itu ada yang memahami pengganti. Ya. Ada yang memahami begitu seperti mainstream, tapi ada yang memahami berganti. Ya, artinya kita itu bisa berganti dari taat, ingkar, terserah kepala lu mau milih yang mana. Lu punya bekal yang dikasih oleh Gusti Allah Agung, kan di surat An-Nahl itu kan kamu dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa, lalu kamu diberi penglihatan, pendengaran dan hati. Nah, 3 alat ini instrumen untuk kita mendapatkan pendidikan, mendapatkan ilmu, sehingga otak kita ini nggak kosong gitu loh. Diisi otak kita itu lewat studi. Nah, setelah itu kamu menentukan, maka Allah bilang ada 2 jalan. Terserah kamu pilih jalan yang mana. Makanya dikatakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama, nggak boleh. Karena sudah dikasih otak, dikasih buku petunjuk, kitab suci, dikasih guru para nabi. Sekarang kamu belajar, otak lu itu kemana? Nah, berhubungan dengan otak nanti ada kemungkinan dia bisa taat, bisa ingkar. Jin bisa taat, bisa ingkar. Kalau malaikat nggak bisa. Dia didesain taat saja. Tentunya beda dengan perspektif kekristenan ya, yang mengatakan bahwa Lucifer itu malaikat yang membangkang. Tetapi sayangnya itu juga masuk ke dalam pemikiran Islam sehingga muncul nama Azazil. Itu dari mana gitu. Kalian itu kalau mendapatkan informasi itu cross check ke Al-Quran. Kanjeng Nabi Isa turun lagi. Cek ke Al-Quran, ada enggak? Kamu saja. Nanti kok dikasih tahu tambah nyalahkan yang ngasih tahu. Goblok gue. Itu akidah saudara Kristen kita. Kita hormati saja. Itu namanya kedatangan yang kedua.
Bukan lu Islam justru ngimani iman saudara Kristen kita, kan jadi keblangsak kalau begitu. Begitu juga malaikat. Malaikat tuh didesain taat, nggak ada ceritanya Azazil itu malaikat yang membangkang. Oh, malaikat membangkang itu goblok ya. Malaikat itu didesain untuk selalu taat. Sedangkan jin, nanti jin ini ribet juga, manusia ini ribet juga, karena nanti ada kapan dia menjadi setan, kapan dia menjadi iblis. Kalau nggak tahu apa itu setan, apa itu iblis, kacau lagi. Itu bisa dilihat penjelasanku tentang episode Adam. Nggak tahu itu video tahun berapa ya, minta bantuan teman-teman seniormu di Isra sana ya. Karena awalnya itu dia disebut iblis, baru kemudian setan. Kenapa disebut iblis, kenapa disebut setan? Nah, videonya sudah ada lah. Kalau gue jelasin lagi waktunya nggak ada nanti, ya. Nah, terus gini Bapak, ya. Sekali lagi gue ulangi ya. Jadi surat 2 ayat yang ke-30 itu ada memahami khalifah dalam tafsir. Nggak apa-apa, beda nggak apa-apa. Lu nggak usah alergi sama perbedaan, namanya juga tafsir kok. Ada yang mengatakan ya, khalifah itu alternatif. Ya, karena dia ganti-ganti. Jadi khalifah itu bergonta-ganti, ya. Ada yang memahami khalifah itu pengganti gitu. Ya, mau ikut yang mana terserah kamu, gue hanya menyodorkan. Jadi gini loh. Aku itu ngajarkan ke kalian itu tidak hanya yang aku setuju, yang aku tidak setuju juga aku ajarkan. Nanti kamu mau ambil yang mana itu otoritas kamu sendiri. Jadi aku memposisikan kalian sebagai santri-santri yang merdeka. Gitu loh. Itu penghormatanku kepada otak-otakmu. Kamu punya otak, punya batuk. Nggak lanjut aku yang sampaikan ke kamu hanya yang aku setuju supaya kamu seperti aku. Nggak. Aku ingin kalian semua tetap menjadi diri kalian sendiri. Jangan menjadi aku. Ambil saja pemikiranku, tapi kamu tetap menjadi dirimu sendiri. Gitu loh. Nah, ini yang aku sampaikan, apa yang aku tahu, dan aku yang setuju dan tidak setuju tetap aku sampaikan. Gitu. Ya nanti kamu terserah mana khalifah itu pengganti. Kalau pemahamannya pengganti berarti sebelum Adam itu sudah ada kehidupan, dan itu kita sudah bahas tentang apakah Adam itu manusia pertama. Jawabnya enggak. Adam itu bukan manusia pertama, dan lihat kajiannya ada berapa seri itu. Makanya kan gue bilang kajian-kajian gue itu singulat, dan itu memang orang yang benar-benar mau ngaji. Kalau yang sukanya honya pergi dari sini, nggak usah ke sini ya. Cari sana yang honya bergoblok itu nggak hilang-hilang. Gue nggak ada urusan mau subscribe, mau power, mau apa, nggak ada urusan. Yang gue perlu itu lu mau ngaji supaya otak lu pinter sehingga kamu bisa menyampaikan Islam secara rasional. Makanya Isra itu Islam rasional, itu kelompok kajian kami. Itu loh. Lah kalau kamu nggak mau studi ya kamu goblok. Ayo studi, ayo belajar bareng di sini. Gitu ya. Oke, sampai di mana tadi? Jadi gini Bapak, ya. Kenapa sih ya Nabi itu selalu sering menekankan dirinya, aku ini manusia. Karena dia akan menjadi prototipe manusia, Pak. Kan menjadi aneh kalau kita manusia, prototipenya malaikat, nanti ada hal-hal yang malaikat bisa lakukan, manusia tidak bisa lakukan, Pak. Gitu loh. Paham? Ya. Kenapa Nabi itu manusia? Karena dia akan menjadi, kalian ngerti ya, prototipe itu. Tolong dibantu tab-tabnya ya, supaya ndak rungkat ya. Ya. Ya, supaya nggak di kemarin rungkat ya. Ini kalau rungkat kembali lagi ya. Oke, aku jelaskan. Kenapa? Ya. Nabi itu adalah manusia bukan malaikat. Karena dia akan menjadi prototipe. Prototipe ngerti ya? Apa ya? Prototipe itu apa sih ya? Contoh gitulah. Ya, nggak tahu ini tepat nggak terjemahannya ya. Ya.
Untuk yang di TikTok mohon dipersori aku ndak sempat membaca komen kalian ya, tapi aku ucapkan terima kasih karena nanti konsentrasiku terpecah kalau harus baca komen dan menjelaskan ya. Nanti tolong silahkan masuk ke channel YouTube, di sana kan terdokumentasi. Jadi apa yang mau ditanyakan, apa yang setuju, apa silakan di sana. Aku nggak apa-apa, kalian nggak setuju nggak apa-apa. Jadi jangan kamu anggap kalian harus setuju dengan aku. Nggak begitu. Ya, aku menghargai kalian ya, memberikan apresiat terhadap pemikiran kalian. Jadi nggak setuju nggak apa-apa. Kalau di YouTube kan ada terargumentasi, aku bisa baca gitu ya. Yang di TikTok terima kasih ya, terima kasih. Oke, aku lanjut. Kalau Nabi itu malaikat, Pak, pertama dia sudah didesain taat. Nah, manusia ini bisa taat, bisa enggak. Di ayat yang ke-60 itu ya, kalau kan Gusti Allah mau, itu enggak ada kayak dapurnya Abdullah bin Aziz yang suka membantai, ini enggak ada. Jadi ini bahasa apa ya? Retorik mungkin begitu ya. Ya. Sebetulnya kalau Allah berkehendak ya, kon-kon iku kabeh atau kita semua itu dijadikan seperti malaikat itu, nggak ada manusia seperti Abdul bin Abdul Aziz ini. Abdullah bin Azabri ini kok keliru Abdul Aziz. Ini nggak ada. Ini bangkang saja maunya. Ya, kan ayatnya begini ya. Kita baca. Dan sekiranya kami menghendaki, nanti waktunya tidak cukup ya. Insya Allah besok kita ke kami ini, karena nanti kami ini akan menentukan di surat 61-nya perdebatan tentang hu waw atop ini. Ini juga teman-teman kafir perlu tahu supaya nggak lagi keliru memahami Az-Zukhruf 61 ini. Ya. Oke, aku ulangi. Dan sekiranya kami menghendaki niscaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat sebagai pengganti kamu di bumi. Kalau gue mau ini bahasa gue supaya gampangnya. Ya, kalau gue berkehendak nih saya ada di antara kamu itu ya, aku jadikan malaikat-malaikat ya sebagai pengganti dapurmu itu di bumi yang tukang bantah seperti Abdullah bin Azabri ini. Gitu loh Pak, maksudnya Pak. Makanya Nabi itu manusia. Maka dia prototipenya manusia. Lah kalau malaikat, prototipenya malaikat. Kalau yang jelebo ini, jelek dan bodoh itu jelebo. Arab jelebo itu Arab jelek bodoh itu ini. Yang diwakili Abdul bin Azabri ini, ya. Misalkan dia dijadikan malaikat, tapi kan ini diawali dengan kata walau ya, dan sekiranya itu bukan berarti dilakukan, enggak. Bisa, tapi nggak begitu ceritanya. Nah, jadi dia manusia, maka nabinya manusia. Apakah dia mau jadi malaikat supaya taat? Kalau mau Allah ya bisa bikin Abdul bin Azabri ini menjadi malaikat, ya mau aja gitu loh. Ya, nggak tahu gue jelasin ini lupa. Terutama bapak kita paham nggak Pak ya? Yang perlu dipahami dulu di sini, malaikat itu bukan makhluk alternatif. Dia didesain untuk taat. Gue nggak ada urusan sama yang lain ya. Kita, aku dan kamu, aku mengajarkan kamu, kita tidak ada pemahaman malaikat yang membangkang, itu nggak ada. Karena malaikat semua didesain taat. Jadi Azazil itu kalau dia itu dari malaikat membangkang itu ya kalau mau diterima sebagai pemahaman, tapi kalau aku bilang itu kegoblokan yang luar biasa. Ya, jadi di sini malaikat itu taat. Nah, ini dalam konteks ini kan ayat ini mau menjelaskan kepada Arab jelebo tadi itu yang diwakili Abdullah bin Aziz yang ini maunya membangkang saja. Ini kan punya sembahan ini syirik ini, pagan Arab. Gitu. Ya, jelas Bapak ya? Untuk teman-teman gimana ya? Jelas belum ya? Jadi kalau kita mau bikin taat semua ya bisa saja seperti malaikat gitu. Tapi ceritanya nggak begitu. Kita ini manusia, maka nabi kita juga manusia. Kalau kita malaikat ya nabi kita malaikat.
Ya. Tapi kan ini dalam konteks kita sebagai manusia. Ya. Dan kita makhluk alternatif. Boleh taat, boleh tidak. Pilihan. Masing-masing beresiko. Setiap pilihan itu pasti mengandung resiko. Kalau taat ke sono, no. Kalau lu ingkar ke sini nih. Nanti kan di sono kan cuma ada 2 pilihan. Tempat surga dan neraka. Nggak ada tempat lain. Itu namanya sunnatullah. Sunnah, ketetapan. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas tentang sunnah. Karena sunnah itu tergantung konteksnya. Dia bisa sunnah rasul, itu artinya apa sunnah? Menjadi sunnatullah, itu apa artinya sunnah? Terus, oh itu tidak wajib tapi sunnah, apa artinya sunnah? Itu sama sunnah tapi artinya beda-beda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai ya 1 jam dan memang aku waktunya untuk ngantar endok ya, bidadari kecilku untuk sekolah ya. Alhamdulillah masnya dapat beasiswa di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Graito ya. Jadi alhamdulillah aku tidak mengeluarkan biaya sepeser pun ya. Suatu kenikmatan yang harus disyukuri dari Gusti Allah Agung ya. Dan ini Ranti juga pinter, tapi kadang-kadang aku goda-goda, Dok besok jadi dokter ya, dia enggak mau. Justru dia ngomong, aku pengen jadi pengusaha gitu. Otaknya kok jalannya hebat juga ya, karena memang kalau sama-sama suksesnya ya enak sukses pengusaha daripada sukses dokter ya. Karena memang dari leluhur garis dari mamanya dan dari bapaknya, dari gue ini semua nenek-neneknya itu pedagang gitu ya. Oke. Waktunya sudah selesai, insya Allah nanti kita lanjutkan ya di seri 45. Aku ucapkan terima kasih untuk semuanya yang ada di channel YouTube dan channel TikTok ya. Pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam dalam bingkai keindahan imanmu. Tetapi tetap memberi hormat saudara-saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita ya. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih saudaraku semuanya ya atas waktu yang diluangkan telah ngaji bareng Gus Peti di channel Gus Peti ya di YouTube maupun di TikTok. Matur nuwun. Kita tutup kajian ini dan semoga ada waktu lagi untuk melanjutkannya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.